Panggang adalah sebuah kelurahan yang merupakan termasuk di dalam wilayah Kepulauan Seribu. Dalam hal ini, Pulau Panggang masih menjadi bagian ibu kota negara Indonesia, Jakarta. Meskipun termasuk pulau terpadat, Pulau Panggang belum mengalami perkembangan yang signifikan. Dapat dilihat dari fasilitas yang ada seperti jalan umum, fasilitas pendidikan, akses transportasi, dan salah satunya adalah akses kesehatan. Saya sih bersyukur ya karena program ini ada gitu kan, sangat membantu untuk warga di pulau karena tidak harus mengeluarkan uang yang banyak untuk pergi ke daratan Jakarta untuk melakukan operasi mata. Cukup teman-teman dokter share yang datang ke sini membantu kami dan terima kasih untuk semuanya. Dr. Sher menginisiasi kegiatan napak tilas di Pulau Panggang adalah untuk dapat meninjau kembali layanan kesehatan yang ada. Dan kegiatan ini merupakan kilas balik dikarenakan Pulau Panggang adalah lokasi perdana Dr. Sher melakukan pelayanan dengan menggunakan Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan pertama. Untuk napak tilas ini, kenapa kita memilih Pulau Panggang? Karena kita mengingat waktu di tahun 2013, kita pertama launching kapal apung, kita datangnya juga ke Pulau Panggang ini. Jadi ini sedikit sejarah, sedikit nostalgia, sehingga kenapa kita juga untuk kapal yang kedua ini, yang pengganti yang Karam kemarin, itu kita memilih Pulau Panggang. Jadi di sini kita ada sedikit merasa terkoneksi dengan Pulau Panggang ini. Acara napak tilas ini diawali dengan perkenalan kembali kepada masyarakat dan perwakilan donatur yang sudah mempercayakan dukungan mereka kepada Dr. Sher dengan pelayanan perdana Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan II untuk melakukan pelayanan dalam acara napak tilas ke Pulau Panggang.
Pulau Panggang sendiri saya rasa cukup bagus juga itu medisnya. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin peralatannya yang masih kurang ataupun kita bisa langsung membantu. Jadi kita saling mengisi dengan Dinkes setempat. Jadi kita tidak menggantikan mereka, tetapi kita mengisi kekosongan yang mungkin mereka ada kekurangannya. Jadi kita berusaha bekerja sama dengan Dinkes setempat, sekalian juga dengan Pemda setempat. Ya. Jadi di sini kita selalu, kemanapun kita berlayar atau melakukan pelayanan medis, kita selalu mencari sesuatu di mana kita itu mengisi kekosongan yang ada. Jadi kita bukan menggantikan. Ya. Jadi kita kerjasama dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, Dinkes daerah, Dinkes provinsi. Jadi kita selalu menempatkan diri sebagai mengisi lowongan-lowongan yang ada atau kekosongan-kekosongan yang ada. Dalam pelayanan medis di Pulau Panggang kali ini, Dr. Sher memiliki target yaitu pelayanan medis 300-400 orang, operasi katarak, operasi mayor dan minor, serta penyuluhan dan pelatihan bidan yang ada di Pulau Panggang. Masyarakat Pulau Panggang sangat antusias dengan kedatangannya Dr. Sher ke Pulau Panggang. Tentunya Dinas Kesehatan serta masyarakat setempat pun turut membantu dalam proses Dr. Sher melakukan pelayanan medis kali ini. Dr. Darwin Gozali, sebagai dokter spesialis mata pun ikut turut serta dalam pelayanan medis kali ini. Pertanyaan pertama, dokter mata yang ada di sekitar Pulau Seribu di mana? Nah itu dia. Ternyata memang masih nggak ada. Katarak masih banyak, mungkin sekitar 0,78% sih menurut survei. Jadi mestinya sih sekitar kita dapat di sini dari penduduk sekitar 6.000, dapatlah mungkin sekitar antara 25 sampai 60 pasien. Itu selesai operasi, banyak masyarakat yang akan terbantu. Mungkin kita akan lihat besok, selesai follow up. Kita ngomongin di pulau, faktor resiko pterygium dulu, angin, sinar matahari, debu yang bikin sering kelilipan. Ini udah banyak deh di sini. Katarak terutama usia, rata-rata 60 tahun ke atas. Kalau yang di bawah itu mungkin gula alias kencing manis, trauma, ada yang kebentur katanya tadi. Itu aja sih.
terintegrasi ya. Dukungan pemerintah paling penting sih apa yang bisa kita perbuat untuk kita sendirilah dari Dokter Share-nya atau dari dukungan pribadi. Tapi untuk Dokter Share sih cuma 2 kata lah, jalan terus. Dalam bidang kebidanan, Dr. Share juga memberikan penyuluhan mengenai ANC atau Antenatal Care, di mana para bidan dilatih untuk dapat memberikan edukasi tentang perawatan ibu dan janin selama masa kehamilan. Kehamilan di Pulau Panggang dirasa masih memiliki banyak masalah, seperti masalah hipertensi, anemia, pola makan nutrisi, serta beberapa tindakan kehamilan sampai kelahiran itu sendiri. Untuk saat ini belum ada persediaan ruang operasi di rumah sakit umum daerah terdekat. Untuk beberapa tindakan-tindakan yang di luar dugaan, para bidan harus selalu melakukan rujukan, bahkan harus menempuh lautan menuju ke Jakarta. Pernah kejadian saya pernah ngerujuk mau ke Jakarta dengan ibu hamil dengan hipertensi, dengan pembukaan itu masih pembukaan awal tuh 4. Di pertengahan perjalanan ternyata pembukaannya nambah dan akhirnya kami melahirkan di perjalanan di ambulan dengan alat seadanya pada saat itu. Iya, di kapal ambulan. Alatnya ya, di sini kan alatnya sangat minim sekali ya, sehingga kita harus merujuk, apalagi kita puskesmas kelurahan, dan harus dirujuk dengan tindak lanjut ke rumah sakit yang terdekat. Dan rumah sakit pun lumayan perjalanannya. Kita berharap ada alat yang lebih minimal pertolongan pertama di puskesmas gitu. Pulau Panggang difasilitasi dengan adanya puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan.
Namun keberadaan puskesmas tentunya masih belum bisa memenuhi kebutuhan medis yang harusnya diperlukan oleh warga Pulau Panggang. Maka dari itu, banyak pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit daerah yang berada di Pulau Pramuka. Namun fasilitas dari rumah sakit daerah itu pun juga terbatas. Sangat sering pasien harus menyeberang lautan untuk mendapatkan kebutuhan medis menuju Jakarta. Dr. Syar melakukan pelayanan medis dengan membawa Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan II dengan para tenaga kesehatan yang dibutuhkan. Dengan tujuan membawa rumah sakit lebih dekat dengan masyarakat Pulau Panggang, tentunya Rumah Sakit Apung ini dirasa dapat membantu mengisi kekurangan fasilitas dari puskesmas maupun rumah sakit daerah, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan medis dengan layak. Kapal RSA Dr. Lee Darmawan itu untuk panjangnya itu sekitar 30 meter, lebarnya sekitar 6 meter, dan untuk kedalamannya itu di 1,5 meter. Jadi tempat titik kumpul kita mungkin bisa untuk dipakai untuk briefing setelah kita melakukan pelayanan medis. Untuk di tempat duduk di tengah itu tepatnya di ruangan main deck, itu untuk tempat kita santai saja. Harapan saya sih untuk Dr. Syar agar bisa lebih maju lagi, lebih berkembang lagi, dan lebih baik lagi. Dengan Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan II yang dibangun mulai dari Juli 2021 sampai Mei 2022, tentunya dengan fasilitas yang dirasa lengkap untuk dapat melakukan pelayanan medis dimanapun.